Ya, boleh. Boleh, Philip. Udah confirm. Wih, udah dikonfirm ya, Sir. Ya, nice. Ya, saya barusan coret-coret sini. Boleh. Nomor 15 ya. Sebentar saya buka dulu soalnya. Oh, ada satu keuntungan ya di kalian untuk soal nomor 15 ini. Bentar ya, pindahkan dulu dia ke tempat tadi. By the way, untuk soal nomor 14 tadi ya, kalau kalian jawab dengan yang saya berikan tadi juga nggak masalah lah. Saya anggap itu boleh lah. Karena kunci yang saya berikan di awal tadi kan ada kesalahannya ya. Jadi agak ribet sih sebenarnya kalau kita buat gravitasi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi. Jadi boleh. Bentar ya, saya lihat jawabannya dulu. 15. 15. Oke, ini dia. Halo, Marshmallow. Halo, Sir. Oma, di Ya, I'm flying. Oke, coba dilihat. Nah, gambar di soal nomor 15 ini adalah gambar yang sama persis untuk besok ujian. Ya. Yang berubah di sana hanya masa objek. Ya, masa objek di sini kan 5M, 3M, 2M, dan seterusnya. Jadi rasionya sesuai artinya yang besar itu ya pasti paling besar 3M tuh, rasionya sesuai. Jadi yang saya bedakan hanya massa, jaraknya tetap. Nah, kan di sini saya minta adalah energi potensial gravitasi untuk hanya 4 buah objek dari 6 yang tersedia. 6 yang tersedia di sini ada 3M, 2M, 5M, dan seterusnya. Jadi, agar dia bisa berinteraksi, kita butuh jarak di antara dua objek. Nah, masalahnya adalah saya tidak mencantumkan jarak antara objek 3M ke setengah M, atau 2M ke setengah M, atau 2M ke 1,5 M. Sehingga ini membatasi pilihan. Nah, kesalahan saya adalah di situ. Harusnya saya memasukkan titik koordinat. Jadi, ini keuntungannya di kalian adalah hanya terdapat satu kemungkinan interaksi untuk 4 objek, karena jaraknya teridentifikasi. Artinya, untuk besok, kalian tinggal melanjutkan saja apa yang sudah saya tuliskan ini, dengan massa yang berbeda. Jadi interaksinya sudah pasti antara AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. Jadi ini bukan lagi seperti open-ended, padahal open-ended itu harusnya banyak kemungkinan. Tapi karena di sini itu kesalahan saya tidak mencantumkan jarak untuk setiap benda, sehingga kemungkinannya hanya ada satu jadinya. Jadi itu dikunci udah saya tuliskan, hanya terdapat satu kemungkinan. Jadi tugasmu lebih mudah. Kamu tinggal mengingat jenis interaksinya ya antara 5M, kemudian 1,5M, kemudian M, dan setengah M. Atau dengan kata lain hanya bisa 1, 2, 3, 4. Nggak bisa yang lain. Karena jaraknya tidak ada. Seandainya kamu pilih yang ini. Nih, yang ini. Tidak ada jarak 2M itu kemari. Nah, beda dengan kalau seandainya saya berikan titik koordinat. Kalau titik koordinat akan bisa diselesaikan. Tapi ya ada baiknya juga lah, jadi menghemat kamu waktu sedikit karena kamu jadi tidak harus berpikir untuk beberapa kemungkinan ya, hanya ada satu kemungkinan. Oke, bisa dilanjutkan ini kira-kira? Kan ini saya minta lanjutkan, lanjutkan. Ada pertanyaan lagi di sini? Sir, PABCD itu apa?
PAB itu artinya energi potensial gravitasi antara A dan B. Jadi kemungkinan A dan B itu berinteraksi. Jadi kalau dia PAB, di mana A saya di sini adalah ini ya, A saya ini, B saya ini C saya yang M, D-nya ini. Jadi kalau dia AB, ya tinjau antara 5M dan 1,5M. 5M itu yang ini 5M. 1,5M itu yang ini. Nah, jarak di antara mereka kan R ditambah setengah R. Nah, makanya jarak RAB itu 1,5 R. Nah, jadi seterusnya kamu tinggal lihat dari gambar nanti. Paham kira-kira? Sir. Hmm, Jadinya itu eh, rumusnya itu udah pasti itu aja, Sir. yes. Ini aja untuk Dengan masa yang berbeda. benar. Open ended. Ya. Open ended tapi hanya terdapat satu kemungkinan. Ya, saya yang salah sih. Harusnya saya kasih koordinat biar kemungkinannya banyak. Tapi dengan saya membatasi jaraknya seperti ini, mungkin aja dia hanya ada satu. Nggak apa. Oke, paham kira-kira? Segravitasi MAMB apa? Itu bukan gravitasi MAMB, itu artinya G, MA, MB. G-nya jangan dipecah. G-nya itu jangan dipecah. Ya? Sir. Sir. Hmm. Untuk yang mau cari kayak contoh PAB atau plus PAC itu, Sir. Hmm. Itu cara carinya itu yang di bawahnya yang sigma EP sama dengan G MA per MB per RAB. MA kali MB. Ya ya. Hmm. Yang jadi yang atas itu cuman kayak simplified version of the one below ya. Soalnya yang kita pakai itu yang sigma OP aja kan. True. Hah? Gimana? Jadi yang apa itu eh, yang di sini jawabannya itu cuman di sigma OP sama yang RAC ini, Sir. RAB sama RAC. RAB sama RAC. Saya nggak paham. Aduh. Ya udahlah aku catat semuanya. Jadi Ya, jawaban terakhirnya angka. ya angka dong. Kayak mana nih angkanya? Angka, Ada angka. angka dalam bentuk G, M dan R ya. Jadi ada angkanya dan ada G, M dan R-nya gitu. Berarti nggak bisa dilanjutin dong. Jadi untuk yang ini nih, itu nanti akan dia G. Lalu MA-nya adalah 5M tuh kan. Lalu MB-nya berapa MB-nya? 1,5. 1,5M. Nah, jaraknya berapa? R5M. Berapa jaraknya? R5M. 5 kali 1,5. 0,5 R. Tambah R. Berarti 1,5 R di sini kan. Nah, tambah. Nah, ini kan masih yang AB. Lalu AC. AC itu G. Lalu A dan C berarti 5M. C-nya berapa? M. Jarak A dan C. Jarak 5M dan M. R. Tambah. Berikutnya G. Sekarang AD. AD itu berarti 5M. D-nya berapa? Setengah M. Jarak Berarti di R-nya itu dapat antara dari mana? M-nya? R-nya R. Jaraknya. Oh, jarak dari gambarnya itu? Yes.
Oh. Jarak antara 5M dan setengah M. Nah, ini 0,8 R nih saya buat nih, 0,8 R. Itu kan. Tambah lagi. Nah, ini lanjutkan terus. Jadi nanti ini angkanya kan 5, ini 1,5-nya habis nih, 1,5-nya habis. Tuh. Sir, sir. Lalu sisa 5 nih. 5 G M kali M jadi M pangkat 2 per R. Nah, yang ini berikutnya sisanya 5 juga kan? G M pangkat 2 per R. Tambah. Nah, yang ini 5 kali 0,5, 2,5. Di bawah ada 0,8. Berarti 25 per 8 G M pangkat 2 per R. Nah, ini masih mau dilanjutkan lagi. Nanti ada 3 lagi kan? Ada 3 lagi. Ini kan kita masih AB, AC, AD. Masih ada BC, BD, dan CD. Nah, nanti ini kamu lanjutkan. Yang kamu jumlahkan itu nanti angka-angka ini di kalkulator kamu. 5, tambah 5, tambah ini, tambah. Nanti berikutnya dapatnya angkanya berapa. Jadi berapapun jawaban kamu nanti, jawaban akhirnya adalah seperti ini. Sama dengan angka yang kamu dapat, GM kuadrat per R kuadrat. Ini, nggak ada kuadratnya. GM kuadrat per R kali sama angka yang kamu peroleh dari penjumlahan semuanya. Sir, Ya, itu 1,5 dari mana, Sir? Yang G5M 1,5M per 1,5 R. Itu 1,5-nya yang R dari mana? oke. Itu jaraknya dari sini. Nah, waktu AC kan berarti ini objek A. Yang ini nih objek A nih, yang 5M. Oh, Objek yang B itu kan yang 1,5M, berarti di sini. Nah, jaraknya kan adalah R dan 0,5 R. jadi jarak di antara itu juga perlu. Perlu. Oh, Iya, perlu. Sir, jadi Makanya saya bilang menguntungkan kalian karena jaraknya tidak saya ubah. Yang saya ubah di sini hanya masanya. jadi kalau Sir, misalnya cara yang- kita tahu Nah, Philip dulu. jadi kalau misalnya yang di antara yang 2M sama 1,5M perlu. Makanya saya bilang nggak bisa lagi. Kemungkinannya hanya ada satu. Artinya kalian hanya akan menghitung untuk 4 masa yang saya highlight ini. Oh, Jadi ini udah pasti nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Karena jaraknya tidak saya tuliskan. Gitu. Jadi kesalahan saya membuat soal ini adalah harusnya semua jarak itu saya tuliskan. Karena itu dibutuhkan untuk menghitung energi potensial. oke. Jadi kalau tadi saya buat itu, maka soal ini bisa jadi open-ended. Tapi kalau dengan begini, ini bukan open-ended lagi. Karena kemungkinan cuma ada satu. Ini ya soal esai biasa jadinya. Jadi yang open-ended yang gimana, Sir? Open-ended itu jawabannya banyak kemungkinan. Enggak, maksudnya nanti Sir kasih open-ended gimana? Ya, karena udah dicetak, nggak bisa saya ganti lagi soalnya. Oh, jadi nanti open-ended Ini, kayak gini. iya, jadi makanya tinggal satu kemungkinan lah kamu tuliskan besok. Ini dia. Artinya, kamu tinggal mengganti masanya aja. Oh, jadi masanya suka kita. Tidak. Masanya nanti ada saya tuliskan di sana. Masanya kan bukan 5M ini. Oh, yang Masanya beda. yang Sir udah cetak itu yang 2 itu ada. Maksudnya